Kembali lagi bersama saya Ibu Desma Saragi, masih dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau bahas soal-soal yang kira-kira masuk PTN dengan topik sistem persamaan dua variabel dan eksponen maupun logaritma. Agar lebih mantap, perhatikan soal-soal berikut ini. Pertama tadi kita dapat nilai dari A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 40. Nah, kemudian nilai dari A tambah B nya adalah 6. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita cara mengolah yang diketahui dalam soal supaya bisa kita dapat nilai dari A dan B nya. Nah, supaya dapat nilai A dan B nya, bisalah kita kuadratkan A tambah B ini. Pasti nanti ketemu dengan nilai A dikali B. Oke, nah kita kuadratkan A tambah B dikuadratkan. Ini adalah A tambah B dikali A tambah B. Oke, benar? Nilai A tambah B 6, berarti 6 kuadrat sama dengan hasil perkalian dari A tambah B dikali A tambah B. Ini adalah A kuadrat 2AB tambah B kuadrat. Oke, sudah muncul AB. Oke, 6 kuadrat 36 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Oke, nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat 36 sama dengan nilainya ini kan sudah diketahui, nilainya adalah 40. 40 tambah 2AB. Berarti dari sini kita dapat 36 kurang 40 itu adalah 2AB. Nah, berarti ke sini 2AB sama dengan 36 kurang 40. Berarti 2AB sama dengan 36 kurang 40 adalah minus 4. Berarti AB sama dengan minus 4 dibagi 2. Nilai AB adalah negatif 2. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Di soal tadi diberikan jika 1 kurang 4 per X tambah 4 per X kuadrat sama dengan 0, maka tentukanlah nilai dari 2 per X kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis kembali dulu soalnya. 1 dikurang 4 per X ditambah 4 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, sebenarnya soal ini hampir mirip dengan soal yang pertama. Ini hasil kuadratnya yang udah dikasih tahu. Nah, ini 1 kurang 4 per X tambah 4 per X kuadrat ini adalah pengkuadratan dari 1 kurang 2 per X dikuadratkan. Kita buktikan. 1 kurang 2 per X dikuadratkan. Ini 1 kurang 2 per X dikali 1 kurang 2 per X. Oke. Kita kali satu-satu. 1 dikali 1 nilainya adalah 1. Kemudian 1 dikali min 2 per X. Ini min 2 per X. Kemudian min 2 per X dikali 1. Min 2 per X. Min 2 per X dikali min 2 per X. Min 2 kali min 2. Positif 4. X kali X per X kuadrat. Maka dapatlah dia 1 min 2 per X kurang 2 per X. 1 kurang 4 per X tambah 4 per X kuadrat. Makanya itu kita gantikan ke sini. Oke, kita selesaikan. Sama dengan 0. Ini masih ada kuadrat. Supaya hilang kuadratnya, maka kedua ruas harus kita akarkan. Nah, kedua ruas kita akarkan, matilah nanti kuadratnya. Tinggallah dia 1 kurang 2 per X sama dengan 0. Min 2 per X sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif 1. Kita dapatkan dulu nilai X dari sini. Kita kali silang, ini jadi min 2 sama dengan minus X. Maka nilai X adalah 2. Sudah dapat nilai X2, maka
yang ditanya tadi adalah nilai dari 2 per X kuadrat. Bisalah kita selesaikan. 2 per X kuadrat nilainya adalah 2 per nilai X nya tadi dapat 2 kuadrat. Ini adalah 2 per 4, atau dengan kata lain disederhanakan nilainya adalah setengah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diberikan persamaan X kuadrat tambah BY kuadrat kurang 4X tambah C sama dengan 0, yang dimana persamaan tersebut menyinggung garis Y sama dengan 1, maka titik-titik, apakah dia B sama dengan C, apakah B tambah C nilainya 0, atau apakah B kurang C sama dengan 4, atau B tambah C sama dengan 4, atau B kurang C sama dengan minus 4. Kita disuruh memilih. Oke, kita buat dulu tadi dari soal. Ini persamaan X kuadrat tambah BY kuadrat kurang 4X tambah C sama dengan 0 ini menyinggung garis Y sama dengan 1. Nah, ini balik lagi kita ke permasalahan yang pertama kali SPDV. Kalau menyinggung diskriminannya itu sama dengan 0. Ini harus kamu ingat. Oke, kita selesaikan soalnya. Substitusikanlah garis Y sama dengan 1 ini ke persamaan X kuadrat tambah BY kuadrat kurang 4X tambah C sama dengan 0. Kita substitusi garis Y sama dengan 1, dia berubah menjadi X kuadrat tambah B dikali 1 kuadrat kurang 4X tambah C sama dengan 0. Ini jadi X kuadrat 1 kuadrat 1 kali B tambah B kurang 4X tambah C sama dengan 0. Kita susun persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 4X tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminannya pertama kali tentukan dulu nilai dari A, B, dan C-nya. Kan harusnya ada angka 1 di sini. Inilah dia yang menjadi A. Inilah dia yang jadi B. Inilah semua yang jadi C atau konstantanya. Maka bisa kita tentukan diskriminan sama dengan 0. Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Oke, kita substitusikan nilai B nya minus 4. Minus 4 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali B tambah C sama dengan 0. Minus 4 dikuadratkan, 16 kurang 4 dikali B tambah C sama dengan 0. Oke, ini min 4 B tambah C sama dengan 16 pindah ruas jadi negatif 16. Maka nilai B tambah C adalah minus 16 dibagi minus 4. Dengan kata lain nilai B tambah C nya adalah minus 16 bagi minus 4, nilainya adalah 4. Maka pilihan yang memenuhi adalah option yang D. Selanjutnya soal yang keempat. Jika X dan Y memenuhi sistem persamaan 2 pangkat X tambah 1 kurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua, min buka kurung 2 pangkat X kurang 1 tambah 3 pangkat Y tambah 1 sama dengan 1. Maka tentukanlah nilai dari X tambah Y nya. Oke. Persamaan yang pertama, 2 pangkat X tambah 1 kurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Persamaan yang kedua, min 2 pangkat X kurang 1 tambah 3 pangkat Y tambah 1 sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan dulu persamaan ini. Dia jadi, ini kan dia samanya 2 pangkat X tambah 1 ini sudah kita pelajari di pelajaran matematika minat. Ini adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X kurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Lebih sederhana lagi, 2 pangkat 1 nilainya adalah, maka ini persamaannya berubah jadi 2 dikali 2 pangkat X kurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Nah, kita ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berubah menjadi min, buka kurung, 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat X tambah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat Y, nilainya adalah 1. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat minus 1. Berapa nilainya?
setengah. Berarti ini adalah min setengah dikali 2 pangkat X tambah 3 pangkat 1, nilainya 3. 3 dikali 3 pangkat Y sama dengan 1. Inilah yang menjadi persamaan 1 yang baru dan ini persamaan 2 yang baru. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya agar lebih gampang? Pertama kali kita misalkan dulu. Kita misalkan yang 2 pangkat X itu adalah A dan yang 3 pangkat Y itu adalah B. Setelah kita ubah, dia didapat persamaan yang baru jadi 2A kurang B sama dengan 7. Kemudian ini min setengah A tambah 3B sama dengan 1. Sudah sistem persamaan 2 variabel, sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, kita tinggal boleh dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Kita gunakan eliminasi. Pertama kali kita eliminasi dulu yang A. Berarti yang ini kita kali 1, ini kita kali 4. Dia jadi 2A kurang B sama dengan 7. Min setengah kali 4, min 2A, 4 kali 3, tambah 12B sama dengan 1 kali 4, 4. Supaya mati A-nya, kita jumlahkan. Min B tambah 12B, ini adalah 11B sama dengan 7 tambah 4. 11 juga, maka didapat nilai B-nya adalah 1. Nah, ini masih nilai B. Supaya dapat nilai A-nya, substitusikan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita pilih yang persamaan 1. 2A kurang B sama dengan 7. 2A kurang 1 sama dengan 7. Ini 2A sama dengan min 1 pindah ruas, 7 tambah 1. 2A adalah 8, maka nilai A-nya didapat 8 dibagi 2, 4. Nah, kita bukan bergerak di A dan B, kita harus kembalikan lagi soal itu ke X dan Y. Tadi B itu pemisalan dari 3 pangkat Y, berarti 3 pangkat Y sama dengan 1. Ubah 1 menjadi bilangan dengan basis 3. 3 pangkat Y adalah 3 pangkat 0, sudah sama-sama 3. Maka didapat Y-nya adalah 0. Begitu juga untuk mencari nilai dari X. A sama dengan 4. A itu adalah pemisalan dari 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 adalah 2 pangkat 2. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 2. Oke, maka bolehlah kita cari. Yang tadi yang ditanya adalah nilai dari X tambah Y. Nilainya adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Option yang paling memenuhi dia D. Kita bergerak ke soal yang terakhir. Jika diberikan beberapa persamaan, yakni sistem persamaan. Persamaan yang pertama, 3X tambah 5Y sama dengan B pangkat B logaritma 4. Persamaan yang kedua, X kurang 3Y sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Dan persamaan yang ketiga, 3 logaritma A sama dengan X tambah Y. Nah, maka tentukanlah nilai dari A-nya. Oke, untuk menyelesaikannya, nah kita selesaikan satu-satu dulu persamaannya sama seperti yang sebelumnya. 3X tambah 5Y sama dengan B pangkat B logaritma 4. Persamaan yang kedua, X kurang 3Y sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Yang keempat, 3 logaritma A sama dengan X tambah Y. Kita sederhanakan satu-satu persamaannya. Yang ini dia berubah jadi 3X tambah 5Y B pangkat B logaritma 4. Ingat kembali sifat-sifat logaritma sudah dipelajari di mata pelajaran matematika peminatan. Nih, kalau sama basisnya sama bilangan ini, kita langsung bisa coret. Dia jadi 4 sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua, X kurang 3Y sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Supaya sederhana, 216 itu berapa pangkat 3? 216 itu adalah 6 pangkat 3. Dengan kata lain, akar pangkat 3 dari 216 ini adalah
6. Persamaan yang ketiga, 3 logaritma A sama dengan X tambah Y. Nah, untuk menyelesaikannya pertama persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. 1 dan 2. 3X tambah 5Y sama dengan 4. X kurang 3Y sama dengan 6. Kita mau eliminasi X dulu. Ini kita kali 1, ini kita kali 3. Persamaannya 3X tambah 5Y sama dengan 4. 3X kurang 9Y sama dengan 18. Oke, sudah sama-sama 3X. Kita kurangkan. Habis 5Y kurang min 9Y. 5 kurang min 9 itu sama dengan 5 tambah 9. 14Y sama dengan 4 kurang 18. Ini adalah minus 14. Maka didapat Y-nya adalah min 14 dibagi 14. Y-nya adalah negatif 1. Sudah dapat Y-nya. Kita cari nilai X-nya lagi. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Nilai X-nya X kurang 3Y sama dengan 6. Ini X kurang 3 kali min 1 sama dengan 6. X tambah 3 sama dengan 6. Maka nilai X adalah 6. Positif 3 pindah ruas negatif 3. Maka X adalah 3. Sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Baru nilai-nilai X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan 3. 3 logaritma A sama dengan X tambah Y. Substitusi nilai dari X-nya 3 dan Y-nya minus 1. 3 logaritma A sama dengan 3 tambah negatif 1. 3 logaritma A sama dengan 3 tambah negatif 1. 2. Maka dari sini kita dapat nilainya A adalah 3 pangkat 2. Maka A adalah 9. Oke. Sampai sini pertemuan kita. Nah, saya harap dari pemaparan saya dan soal-soal, berbagai soal berbentuk yang berbeda dari sistem persamaan dua variabel yang ada di yang masuk materi eksponen dan logaritmanya, kamu lebih memahami lagi mengenai konsep yang diberikan. Terima kasih dan selamat belajar. Untuk mendapatkan video-video menarik lainnya, jangan lupa di like dan di komen ya. Oke.